Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita di acara berpikir sejenak. Dan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu ayat dari Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat keempat mengatakan, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, mengerti soal kemanusiaan kita. Karena Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh roti, tetapi Dia mengatakan kita butuh roti, tapi itu tidak cukup. Dan tidak bisa hanya roti saja, tetapi harus juga firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga Dia mengerti sekali kemanusiaan manusia dan kebutuhan manusia. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk tidak makan roti yang melambangkan kejasmanian, kebutuhan jasmani. Tetapi Dia juga katakan bahwa tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan roti saja untuk kehidupan kita. Tetapi kita masih butuh firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus itu sangat mengerti? Karena Dia Tuhan, ya, firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, tatkala Dia jadi manusia, di dalam ayat sebelumnya, ayat yang kedua dan ketiga di pasal keempat dari Matius, Injil Matius, bahwa Yesus setelah 40 hari berpuasa sehingga laparlah Dia. Maka si iblis ini mencobai dia untuk memerintahkan dia merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menolaknya karena Dia tahu bahwa yang menyuruh ini adalah iblis, ya, yang menyuruh ini, sekalipun dia lapar. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa memang dia lapar, dia butuh makanan, tetapi itu tidak cukup hanya sampai di situ untuk mengenyangkan perut. Tetapi yang utama adalah bagaimana dia taat kepada firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang harus kita imani, yang harus kita percaya, dan tidak boleh tidak dilakukan. Nah, sekalipun dalam keadaan jasmani yang lapar, dia butuh makan. Tetapi kembali lagi, lapar karena jasmani jauh tidak lebih penting daripada lapar akan kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita seringkali lebih memfokuskan soal roti jasmani kita, ya, kebutuhan kita, kebutuhan materi, kebutuhan jabatan, kebutuhan kuasa, kekuasaan, sehingga kita merasa aman jikalau kita sudah mendapatkan roti itu atau sesuatu yang kita rasa akan membuat kita tenang hidupnya. Tetapi kita lupa, cenderung kita melalaikan ajaran Tuhan atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bisa belajar dari Alkitab ini. Tatkala Daniel juga pada zaman Raja Babel, di mana dia diangkat, ya, sebagai salah satu pemuda yang diinginkan oleh raja sebagai pemuda yang perkasa dari orang Yahudi, maka dia disodorkan makanan raja, minuman raja, anggur dan sebagainya, tetapi ditolak oleh Daniel karena dia merasa bahwa makanan minuman raja sekalipun itu makanan mewah, tetapi itu tidak menjadikan dia tergiur atau terpikat, tetapi dia lebih suka dengan makanan-makanan yang sudah dia percaya, ya, tidak tergantung kepada makanan raja. Maka dia hanya perlu minuman air putih dan juga sayur-sayuran, dan alhasil buktinya bahwa dia lebih sehat daripada orang-orang yang lain, pemuda-pemuda yang lain. Nah, saudara-saudaraku, berarti dalam hal ini apa yang mau kita belajar? Bahwa ternyata firman Tuhan itu bisa mengenyangkan manusia jauh lebih penting daripada kita dikenyangkan oleh roti saja. Nah, saudara-saudaraku, jikalau kita hanya fokus roti jasmani, maka kita akan mati kerohaniannya. Tetapi tatkala kita fokus kepada roti kerohanian, yaitu firman Tuhan, maka kejasmanian kita otomatis juga akan menjadi
baik. Makanya saya percaya bahwa kalau di dalam olahraga dikatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi saya mau katakan di dalam jiwa yang sehat jauh lebih baik untuk membantu tubuh itu menjadi sehat. Bukan tubuh yang membuat jiwa sehat, tetapi jiwa yang membuat tubuh ini menjadi sehat. Saya kasih contoh. Kalau kita terus berolahraga secara fisik, tetapi jiwanya rusak, maka apa yang terjadi? Begitu dia sudah olahraga, dia merasa segar, dan akhirnya dia menggunakan kesegarannya ini untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan merusak tubuhnya kembali. Tetapi kalau orang yang jiwanya sehat, maka dia selalu menjaga, ya, preventif terhadap tubuhnya, sehingga dia punya hikmat sendiri bahwa yang mana yang boleh dikonsumsi, yang mana yang tidak boleh, sehingga badannya ini terjaga. Sebaliknya kalau tubuh kita yang sehat tanpa ada jiwa yang sehat, maka yang terjadi adalah kita mengandalkan kekuatan fisik kita, kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan merusak tubuh kita lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa hidup ini banyak tawaran, yang rohani, yang jasmani. Tetapi memang secara mata lahir, ya, kita cenderung untuk memilih jasmani ketimbang rohani. Tetapi kalau mata rohani kita benar, kita dekat dengan Kristus, kita mau taat kepada Dia, maka yang muncul adalah mata rohani kita yang bisa melihat lebih jelas apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang berkenan bagi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, maukah kita belajar di dalam kehidupan kita? Kita sangat dekat dengan roti, ya, roti jasmani, sangat dekat. Kita lihat ke kiri, kita melihat ada godaan roti jasmani. Di sebelah kanan kita, depan belakang kita begitu cepat bahkan tergoda. Orang menggunakan satu produk, kita akan ikut. Ya, kita akan berlomba-lomba seperti itu. Mata lapar, tetapi hati kita tidak pernah lapar akan kebenaran. Nah, saya mengajak kita semua untuk kita tetap percaya kepada Kristus yang mengenal kita, yang peduli kita, yang mengerti kita soal kehidupan kita, baik secara jasmani maupun kerohanian kita. Nah, saudara-saudaraku, biarlah Tuhan membimbing kita, mencelikkan mata kita, bahwa yang kita butuhkan adalah roti rohani, bukan roti jasmani, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau belajar, kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Tuhan untuk selalu membimbing kita, memelihara kita, memimpin kita ke jalan yang benar di dalam hidup kita ini yang tidak lama lagi. Pada saat Kristus datang, kita ditemukan bahwa kita berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan bertemu kembali di Berpikir Sejenak lain kesempatan. Amin.